sebelum 2014 memang pengesahan ataupun perubahan dari perseroan ini itu dilakukan secara manual. Artinya apa? Notaris itu mengeluarkan akta, itu haknya mereka, itu kerjanya mereka, kinerjanya mereka dari notaris. Tapi badan hukum itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Saya yakin dan percaya bahwa proses itu atau tahapan itu akan mampu meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan atau penipuan atau pemalsuan dokumen dan seterusnya. Nah, yang pertama, yang kedua berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Host tadi bahwa ini cukup menarik ya. Saya berpandangan secara perspektif praktisi bahwa apa yang sudah diterapkan atau akan diterapkan oleh Pak Direktur dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu sangat kami apresiasi dan kami support. Kenapa? Bahwa dengan adanya diberlakukan nanti ke depan verifikasi substantif katanya itu justru membantu semua unsur elemen yang berkepentingan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bantuan dalam bentuk apa? Yang satu tadi mampu meminimalisir andai kata pihak notaris tidak melaksanakan fungsi due diligence tadi, uji tuntas dokumen dan informasi tadi, maka ada tahapan yang tidak bisa dimanipulasi oleh para pemohon tadi, termasuk dalam tanda kutip oknum-oknum notaris yang nakal tadi. Ada uji terakhir, verifikasi yang nanti diterapkan oleh pihak kementerian. Ini sangat kami dukung. Kenapa? Kami adalah salah satu korban nyata dari kalau saya katakan bukan ketidaktahuan, ini kesengajaan adanya mens rea dari oknum notaris tadi. Berdasarkan hasil penyidikan di kepolisian bahwa didapati memang ada kesengajaan kerjasama antara pemohon pelaku usaha tadi dengan notaris tadi. Sehingga apa? Dokumen sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ternyata fix itu palsu atau dipalsukan. Tidak pernah ada terjadi RUPS, rapat umum pemegang saham, dan seterusnya. Rangkaian-rangkaian sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi, aturan, ketentuan, itu tidak dijalankan. Semua hasil simsalabim saja. Simsalabim lalu didaftarkan begitu. Pertanyaan lanjutannya yang membuat kita heran. Nah ini kaitannya nanti dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pak Direktur. Pertanyaannya, mengapa semudah itu bisa mengakses sistemnya kementerian gitu? Harusnya memang betul. Makanya kami sebelaku praktisi sangat mengapresiasi dan mensupport kebijakan ini. Kenapa tadi? Berdasarkan peristiwa konkret yang kami alami, lalu dikomparasi dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Pak Direktur, ini sangat luar biasa. Saya yakin mampu meminimalisir dari tangan-tangan oknum notaris yang nakal. Yang kedua juga adanya kepastian hukum bagi para pemohon, pelaku usaha dan seterusnya. Saya kira begitu Mbak ya. Pak Dir bisa langsung dijawab mungkin ya tadi keresahannya Pak Dede begitu ya. Dan sejauh ini dari Ditjen Aku sendiri kasus-kasus serupa seperti ini sudah dilakukan apa saja? Ya, jadi sebelum 2014 memang pengesahan ataupun perubahan dari perseroan ini itu dilakukan secara manual. Artinya apa? Notaris itu mengeluarkan akta, itu haknya mereka, itu kerjanya mereka, kinerjanya mereka dari notaris. Tapi badan hukum itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Dalam hal ini atas nama menteri ditandai oleh dirjen. Artinya dua produk yang berbeda. Nah, sebelum 2014 itu kan dimohonkan manual. Karena begitu banyak permohonan itu dan juga memakan waktu lama sehingga dikeluarkan kebijakan digitalisasi. Sehingga di atas tahun 2014 permohonan itu kemudian dirubah menjadi digitalisasi. Artinya permohonan itu tidak lagi berupa kertas dan secara manual, tapi diberikan akun kepada notaris. Jadi permohonan itu diganti dengan akun kepada notaris untuk mengakses sistem administrasi badan hukum. Ingat bahwa notaris membuat akta, tapi dia bermohon kepada Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu untuk mendapatkan badan hukumnya, SK badan hukum. SK badan hukum.
Artinya bahwa ketika mereka berbohong seperti ini dengan kita berikan akun, ini kita harapkan ada suatu percepatan. Tapi ilalahnya di tengah jalan ya, begitu banyak persoalan-persoalan pengambilan saham hilang gitu kan, kemudian pencurian saham, dan juga mungkin kalau pemirsa Mbak Dian pernah dengar pernyataan Pak Mahfud ya di YouTube juga terkait dengan kasus-kasus saham hilang itu, termasuk juga Renal Kasali juga ya sama dengan Pak Yusril Isamandra, itu hal yang real terjadi. Nah sekarang saya masuk kurang lebih hampir setahun di Direktorat Jenderal AHU. Yang saya pelajari di awal itu kenapa terjadi ini, yaitu tadi karena memang ketika kita berikan semua kewenangan ke notaris untuk mengakses, ternyata banyak juga menyalahgunakan akunnya tersebut. Nah, banyak kemudian tiba-tiba muncul SK ya akhirnya mereka saling timpa menimpa. Yang kemudian mereka bawalah ke, artinya apa, jawaban kami akhirnya kita nggak bisa membatalkan suatu produk hukum ini kecuali kalau pengadilan yang memutuskan. Akhirnya kan memakan waktu, kasihan gitu. Akhirnya kita mencoba berpikir ya sudah, kita tarik sedikit kewenangan itu ya. Tapi secara proses sebenarnya tidak mengganggu kinerja notaris, karena silakan aja korporasi itu rups, korporasi itu membuat PKR, BAR dan sebagainya. Nah nanti di ujungnya sebelum keluar SK kita stop dulu, ya kan? Kita stop dulu, kita mau periksa dulu nih pemegang saham hadir apa enggak, ya, ditandatangani enggak pemegang saham. Nah cepat tidaknya itu sebenarnya tergantung notaris, karena dia harus mengkonfirmasi kepada pemegang saham. Melalui apa? Melalui email yang kita sudah kasih, begitu muncul di sistem kami bahwa misalnya 5 pemegang saham setuju, kita langsung proses. Artinya tidak ada yang dirugikan pemegang saham itu. Nah ini yang kita bangun saat ini, Mbak. Jadi memang ada beberapa tahapan, tapi dari tahapan itu yang verifikasi substansi yang paling kita jaga di sini sekarang ya. Dan ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 Oktober kemarin. Seperti itu. Baik, sebenarnya tujuannya adalah untuk win-win solution juga ya antara notaris dan juga para pemegang saham. Nah baik, ini kita lihat dulu pollingnya ini Bapak-Bapak ya. Dari kasus saham perusahaan yang tiba-tiba hilang atau tiba-tiba kepemilikannya dialihkan begitu ya. Ini 54% ternyata sistem pengawasannya diperketat katanya. 27% asosiasi notaris tegas dong beri sanksi. 16% edukasi pemilik badan usahanya sendiri. Dan 3% sisanya tingkatkan kualitas pendidikan notaris. Monggo silakan ditanggapi. Siapa dulu nih? Saya sangat menarik sekali nih. Ini poin ini sangat menarik. Mungkin saya akan terlebih dahulu menanggapi poin pertama dan kedua ya. Nah, dalam konteks sistem pengawasan yang diperketat. Nah, ini kita sangat setuju. Kenapa? Bahwa ada peran dari organisasi notaris ini yang kita kenal dengan MPN dan MKN. MPN adalah Majelis Pengawasan Notaris. Nah, Majelis Pengawasan Notaris ini fungsinya intern ke dalam. Beda dengan MKN. MKN ini majelis yang fungsinya itu keluar. Ketika ada proses hukum dengan APH, itu maka peran MKN lah yang lebih dominan. Nah, poin pertama saya ingin bahas. Sangat krusial sekali ketika kita bicara peningkatan sistem pengawasan. Nah, peran ini kan sebagai wujud perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM, MPN ini mempunyai andil yang cukup besar terhadap apa? Seluruh anggota notaris atau pejabat notaris yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, pengawasan ini perlu secara berkala, secara kontinu dilakukan oleh MPN. Nah, jangan pernah merasa bosan menganggap wah itu hanya segelintir oknum saja. Justru yang sedikit akan menjadi berkembang biak jika dibiarkan. Jika pengawasan dan pembinaan tidak secara kontinu dilakukan, maka oknum-oknum tadi akan berkembang menjadi banyak. Yang tadinya hanya oknum, ya kalau dikumpulkan sudah bisa buat kecamatan terjadinya gitu kan. Nah, maka peran dari Majelis Pengawas Notaris ini sangat-sangat krusial sekali dan diharapkan mampu secara konkret melakukan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari kementerian. Itu yang pertama. Nah,
yang kedua, saya ingin sekaligus mengkritisi ini ya peran dari majelis MKN, kehormatan, majelis kehormatan ini kita sering mendapatkan kendala. Ini di lapangan real. Termasuk diantaranya adalah ketika ada dugaan oknum notaris nakal yang kita laporkan ke pihak berwajib. Nah, MKN ini selalu menghalangi. Dalam wujud apa penghalangannya? Tidak memberikan dokumen informasi yang dimintakan oleh penyidik. Itu pertama. Yang kedua, tidak mau menyetujui terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh APH terhadap anggotanya. Nah, di mana wujud transparansi dan akuntabilitas dari organisasi ini? Kalau ada dugaan dari anggotanya yang nakal, seharusnya kerjasama dong, kooperatif dong. Emang iya Pak Ferdian, sejauh ini kalau ada yang nakal nggak diberi sanksi tegas. Nah, ini ya real ya. Saya mau komentar dulu nih, beliau nih pengacara ini. Biar adil ya Mas Dede, semuanya harus komentar soalnya. Jadi istilah due diligence kepada kami notaris itu kami tidak kenal itu Pak. Ya kalau Bapak bilang kami harus due diligence, berarti kami ke arah pembuktian material gitu. Kami ini notaris sudah diatur terhadap pembuktian formil, malah Pak Dede lah yang harus melakukan due diligence terhadap hal tersebut. Yang kedua, majelis pengawas notaris itu Pak, itu adalah perpanjangan tangan menteri untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap notaris dalam jabatan dan perilaku. Jadi perilaku kami ini diawasi oleh menteri di luar jabatan. Jadi di luar jabatan saya notaris, saya juga diawasi. Saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Jadi saya agak bingung ada notaris nakal. Nggak boleh notaris itu nakal. Notaris itu harus berintegritas. Tapi saya ingin membangun sebuah pengertian bahwasanya judulnya saham hilang ya. Tadi MKNW juga begitu Pak. MKNW itu perpanjang tanganan menteri. Mereka bersidang Pak, bukan tidak hanya tidak diizinkan. Saya selalu mengatakan, kebetulan saya mantan MPPN Pak. Siap. Kalau bolak-balik notaris itu sesuai UU-JN, Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Kalau dia seorang notaris yang baik, melakukan jabatan dengan baik, lindungi dia. Tapi kalau dia seorang notaris yang seperti Bapak bilang oknum, hukum dia. Izinkan dia diizinkan oleh penyidik. Jadi buku suci kami itu Undang-Undang Jabatan Notaris Pak. Nah itulah mengenai MKN. Jadi saya ingin yang saham-saham ini Pak, terutama saham tambang, tolonglah dilihat secara jernih. Bahwa ada permasalahan di Undang-Undang 40 2007. Kami sudah bicara ini dalam tingkat kongres. Di kongres kami itu seluruh notaris Indonesia itu meminta rekomendasi ya, mengadakan kesepakatan bahwasanya jual beli saham itu mutlak minimal dilegalisasi oleh notaris. Kenapa? Kalau terjadi saham orang hilang bisa ditunjuk hidungnya. Siapa yang salah? Notaris A. Kamu melegalisir padahal orangnya tidak tanda tangan. Tapi karena undang-undang mengatakan boleh di bawah tangan dan notaris harus menerima itu. Ini kalau Pak Dede tuh, saya bilang ke kliennya, Pak bisa enggak ini kalau misalnya dia ke kantor saya, Pak Ferdian, Bapak apa? Minta apa? Ini dilegalisir dong supaya jelas. Bapak melebihi kewenangan ini. Undang-undang aja nggak bilang begitu. Nah ini yang kami sulit di lapangan. Terjadilah saham hilang. Saya lagi mohon, memang ada Pak Dede oknum seperti itu. Kami dari organisasi tindak tegas karena itu mencemari profesi kami ini yang katanya bermartabat. Tapi tolong juga jangan disalahkan terus. Undang-undangnya ini harus kita perbaiki, saya bilang. Undang-undang kami di tingkat kongres sudah mengatakan itu, ini bahaya gitu ya. Dan ini sudah kami suarakan. Sepanjang 40 2007 belum diperbaiki, maka akan terjadi terus begini, ya. Karena notaris mengatakan, ya saya menjalankan ini, ya sesuai dengan aturan. Jadi 40 2007 itu memang harus. Pertanyaan Dan saya mensupport. Ini menarik ya. Saya potong. Apakah gagasan yang Bapak maksudkan
terkait dengan lemahnya undang-undang tadi Iya. membuka ruang Iya. ruang potensi untuk terjadinya manipulasi tadi, hanya sebatas wacana atau sudah pernah diberikan masukan langsung kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini kementerian? Kami sudah memberikan rekomendasi itu sekian tahun yang lalu. Apakah diakomodir? Kalau hanya sebatas wacana gagasan tanpa adanya aksi nyata, Iya. itu sebagai Iya. kita kenal dengan teks yang tersebut di dalam undang-undang, hanya teks belaka. Tapi ketika ini diejawantahkan, Iya. ada langsung langkah konkret yang disampaikan. Oh, kami ini ada temuan nih kelemahan dari undang-undang ini. Ya, Pada poin ini kami kasih masukan nih. Ya. Begitu. Ya. Nah, Jadi apakah gini, itu sudah gini Pak. dilaksanakan? Pertama, yang di Kongres itu kesatuan sikap dari kami notaris menyatakan itu. Yang kedua, kami rekomendasikan kepada kementerian. Yang ketiga, saya diminta ada sebagai narasumber di badan usaha yang lalu, Pak. Ini saya suarakan, boleh tanya teman-teman. Ini harus kita sikapi gitu ya. Kalau tidak, akan bertebaran terus saham-saham yang hilang ini. Ya. Mungkin permintaan kami, mbok di sistem itu, di AHU itu dinyatakan kalau tidak dilegalisir oleh notaris jual beli saham ini kami tidak terima. Libatkan notaris dalam jual beli saham. Kalau terjadi sesuatu, notarisnya kita ikat, Pak. Tapi karena ini dibiarkan, ya. Tapi kan beliau ini juga ada masalah, Pak Fardian. Ini pemegang sahamnya di luar negeri nih. Bapak minta legalisir, Bapak mengada-ngada katanya. Sudah pusing karena kami ujung tombak di lapangan berhadapan dengan masyarakat. Itu kira-kira kendala. Baik. Jadi saya mohon sekali lagi kita melihat dengan jernih masalahnya. Jangan selalu notaris. Dan semoga ini ke depan kita perbaiki. Ya, katanya sudah masuk prolegnas ya. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan kecerahan bagi kepastian hukum dalam masyarakat.